Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menganalisis hubungan antar unsur cerpen. Yang kedua, menganalisis bukti hubungan antar unsur cerpen. Dan yang ketiga, mampu menyimpulkan keterkaitan unsur cerpen. Nah, dari manakah asal unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita pendek? Unsur-unsur dalam cerita pendek sering berasal dari persoalan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tema dari cerpen sering diangkat dari potret kehidupan nyata. Dalam cerpen, tokoh dan latar direkayasa. Apa sebab tokoh dan latar dalam sebuah cerita pendek perlu direkayasa? Dalam cerpen, tokoh dan latar direkayasa demi keindahan cerita. Tujuannya adalah untuk membedakan cerita dalam cerpen dengan kejadian nyata. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek mencakup 1. Definisi simpulan. 2. Apa hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek? Dan yang ketiga, apa bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerita? Yang pertama, apa pengertian simpulan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan berarti hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Nah, anak-anak, perhatikan uraian hubungan antar unsur pembangun teks cerita pendek dalam kutipan cerpen di bawah ini. Nah, sekarang kalian baca dan kalian simak baik-baik. Pen dengan judul Sekuntum Melati Ibu. Sekarang kalian baca dengan baik.
anak-anak, sekarang apa hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek? Baiklah, kita akan menentukan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang pertama, dalam contoh kutipan cerpen tersebut, tema berkaitan dengan unsur amanat. Tema yang dipilih dalam kutipan cerpen tersebut adalah kepatuhan. Tema tersebut lalu dikembangkan menjadi cerita yang dikembangkan menjadi cerita di dalamnya mengandung pesan-pesan berkaitan dengan perilaku patuh terhadap orang tua. Contohnya, tokoh aku patuh kepada ibunya dan tidak pernah berani membantah perintah ibunya. Nah, ini adalah dalam kutipan cerpen yang termasuk pada tema yang berkaitan dengan unsur amanat. Kemudian yang kedua, unsur latar. Pada unsur latar, dalam kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan alur cerita. Latar dalam kutipan tersebut berkaitan dengan alur cerita yang menunjukkan alur maju. Alur maju dalam kutipan cerpen tersebut mengenal awal cerita itu terjadi hingga akhir cerita. Kemudian, hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek yaitu unsur penokohan. Dalam unsur penokohan, kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan amanat cerita. Hubungan keduanya tampak pada watak para tokoh dalam cerita. Tokoh aku patuh dan tidak pernah membantah tokoh ibu. Watak tokoh aku ini memberikan pesan kepada pembaca bahwa seorang anak hendaknya selalu patuh dengan orang tua dan tidak membantah perkataan orang tuanya, terutama ibu. Kemudian pesan yang dapat diambil dari tokoh ibu adalah kita harus selalu menjaga kebersihan dan memperhatikan keindahan. Selain itu, kita sebaiknya mematuhi ajaran Tuhan. Nah, kemudian apa bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek? Di sini ada dua bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang pertama, keterkaitan unsur tema dengan amanat. Keterkaitan unsur tema dengan amanat dibuktikan dengan cerpen yang tampak menceritakan kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Dalam tokoh tersebut, amanat ketika aku mematuhi perkataan ibunya. Selain itu, tokoh aku tidak pernah membantah perkataan ibunya. Kemudian keterkaitan yang kedua yaitu unsur alur cerita dengan latar. Keterkaitan unsur alur cerita dengan latar cerita dibuktikan dengan jalannya cerita, yaitu tokoh ibu meminta tolong kepada tokoh aku untuk mengambilkan arang dan sekam. Alur dalam cerpen memunculkan latar. Jadi, latar yang tampak dalam alur tersebut adalah latar tempat dan suasana. Nah, keterkaitan unsur penokohan dengan amanat ditunjukkan dalam cerita yang menceritakan tokoh aku mematuhi perkataan ibunya untuk mengambil arang dan sekam yang terletak di teras. Nah, jadi latarnya adalah di teras. Kemudian, selain itu, keterkaitan unsur penokohan dengan amanat juga ditunjukkan oleh tokoh ibu ketika tokoh ibu sangat memperhatikan kebersihan dan menjalankan ajaran Tuhan. Keterkaitan unsur penokohan dengan amanat
ditunjukkan oleh tokoh Bapak, yaitu suka menghindari suatu perdebatan agar tidak menimbulkan suatu masalah. Nah, ini adalah bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, mengapa unsur-unsur cerita pendek itu tidak dapat dipisahkan? Unsur-unsur dalam cerita pendek tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebabnya adalah unsur-unsur dalam cerita pendek saling berkaitan satu sama lain. Setiap unsur dalam cerita pendek mempengaruhi unsur lainnya. Nah, apa saja contoh yang berkaitan dalam cerita pendek? Contoh unsur yang berkaitan dalam cerita pendek adalah tema dengan amanat, penokohan dengan amanat, dan latar dengan alur. Kemudian, bagaimanakah cara menunjukkan simpulan dalam cerita pendek? Caranya adalah dengan menunjukkan simpulan keterkaitan hubungan antar unsur pembangun cerita pendek beserta buktinya. Jadi, cara untuk menunjukkan simpulan setiap unsur pembangun dalam cerita pendek adalah dengan menunjukkan simpulan keterkaitan hubungan antar unsur pembangun cerita pendek beserta buktinya. Nah, anak-anak, demikianlah tentang simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, ini ada soal. Sekarang Ibu bacakan. Jelaskan apa alasan tokoh dan latar dalam cerpen perlu direkayasa. Yang kedua, sebutkan unsur yang berkaitan dalam sebuah cerita pendek. Jelaskan apa alasan tokoh dan latar dalam cerpen perlu direkayasa. Kemudian, sebutkan unsur yang berkaitan dalam sebuah cerita pendek. Kalian dapat melihat soal yang nomor 1 dan nomor 2 ini, yaitu di uji kompetensi 3 di buku Bahasa Indonesia kita, yaitu soal nomor 2 dan 4, halaman 63. Jadi, kalian dapat melihat di uji kompetensi 3 di buku Bahasa Indonesia kita, yaitu soal nomor 2 dan 4, halaman 63. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.